Halo teman-teman, di sini kita akan membahas kronologi terciptanya kalkulus, mulai dari awal mulanya, kesetuannya, hingga pengaplikasiannya hingga sekarang. Baiklah, mari kita mulai. Kalkulus berasal dari bahasa Latin yang berarti batu kecil untuk menghitung. Cabang ilmu yang kita pelajari di sekolah SMA dan beberapa prodi saintek di kuliah ini tentunya memiliki banyak cerita dan peristiwa yang bukan hanya biasa, tapi luar biasa, dan menjadi ilmu amerta yang membantu pergerakan dunia hingga sekarang. Menjadi kata umum untuk pembeda dan memiliki ilmu yang masyhur dan kompleks dalam pembuatan dan pengaplikasiannya. Sebuah ilmu yang telah berkembang dari zaman Mesir kuno hingga Eropa dan tetap dipakai untuk pergerakan ilmu pengetahuan. Itulah yang kita kenal dengan kalkulus. Semua hal itu dapat kita tarik pada zaman Mesir kuno, yaitu papirus Moskwa Mesir yang dibuat pada tahun 1800 sebelum Masehi, di mana orang-orang Mesir menghitung volume dari fustum piramid Archimedes dan mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Matematikawan India Aryabhata yang menulis semua pemahamannya pada kalkulus di Yuktibasa. Hal-hal itu tersebut kemudian dibawa lagi dalam aspek yang lebih dalam. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasannya Yuktibasa bukan hanya menjadi terobosan yang sangat terdepan, yang bahkan melebihi Eropa yang notabene belum menemukan dasarnya pada kala itu. Dikarenakan semua konsepnya masih dituliskan dalam bahasa India, jadi tidak terdengar oleh asing. Aryabhata yang menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantarkan Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil, tak terhingga, dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Dollar. Sekitar tahun 1000, matematikawan Irak Ibnu Al-Haytham atau Halazen menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4. Dan dengan menggunakan induksi matematika, dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Pada abad ke-12, seorang Persia Saraf al-Din al-Tusi menemukan turunan dari fungsi kubik, sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Pada abad ke-14, Madhava bersama dengan matematikawan astronom dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan kasus khusus dari deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yuktibasa. Jestedeva menulis teks terkenal Yuktibasa yang dia tulis dalam bahasa Malayalam, bahasa daerah Kerala. Karya tersebut adalah survei matematika Kerala dan sangat luar biasa untuk teks matematika India. Berisi bukti teorema dan memberikan turunan dari aturan yang dikandungnya. Ini adalah salah satu teks astronomi dan matematika utama yang diproduksi oleh sekolah Kerala. Karya tersebut sebagian besar didasarkan pada Tantra Samgraha dari Nilakantala. Yuktibasa adalah risalah utama, setengahnya tentang astronomi dan setengahnya lagi tentang matematika, yang ditulis pada tahun 1501. Tantra Samgraha yang menjadi dasarnya terdiri dari 432 ayat Sanskerta yang dibagi menjadi 8 bab dan mencakup berbagai aspek astronomi India. Ini didasarkan pada model gerakan planet episiklik dan eksentrik. Dua bab pertama membahas gerakan dari garis bujur planet. Bab ketiga risalah tentang bayangan membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan posisi matahari pada bola langit, termasuk hubungan ekspresinya dalam 3 sistem koordinat, yaitu koordinat ekliptika, ekuator, dan horizontal. Lalu tibalah kita di zaman modern yang terjadi di awal abad 17. Di sini banyak gebrakan dan penyempurnaan konsep kalkulus itu sendiri yang berisi dari semua poin-poin yang dikemukakan oleh ilmuwan dari zaman pertengahan. Gambar yang ada di slide tersebut adalah Seki Takazu Kowa yang berupa penemuan independen atau pribadi yang lahir pada tahun 1637.
Dia adalah matematikawan Jepang yang menciptakan sistem notasi aljabar baru dan menyumbangkan kontribusi untuk perkembangan matematika di awal Jepang, atau biasa disebut dengan Wasan. Ia juga melakukan beberapa karya penting dalam bidang kalkulus yang akan dikembangkan oleh penerusnya. Penerusnya akan mengembangkan sekolah matematika yang dominan dalam matematika tentunya, yang berada di Jepang hingga akhir zaman Edo. Di Eropa sendiri, beberapa matematikawan seperti John Wallis, yang dimana John Wallis ini lahir pada 23 November 1616 di Oxford. Si Wallis ini merupakan matematikawan Inggris yang berperan dalam perkembangan kalkulus. Ia juga menciptakan simbol infinite untuk bilangan tak terhingga. Ada juga yang kedua, Isaac Barrow, lahir pada Oktober 1630, adalah sarjana dan matematikawan Inggris yang biasanya diberikan penghargaan atas peran awalnya dalam perkembangan kalkulus, terutama untuk penemuan teorema dasar kalkulus. Karyanya terpusat pada sifat-sifat tangen, dan yang memberikan terobosan dalam kalkulus itu ya dia gitu loh. Dan selanjutnya yang terakhir ada James Gregory, lahir di Dromore pada tahun 1638. Dia berturut-turut menjabat sebagai profesor di Universitas St. Andrews dan Universitas Edinburgh. Sebagai astronom, dia dikenal dengan rancangan teleskop pantul yang kemudian diberi nama teleskop Gregory sesuai namanya. Dan deskripsi metode pengukuran jarak bumi dan matahari memanfaatkan transit planet Venus. Keduanya dideskripsikan dalam buku Optica Promota. Dalam Veda Circuli et Hyperbolae Quadrata, ia menunjukkan bagaimana menghitung luas lingkaran dan hyperbola menggunakan deret. Dalam buku tersebut juga dapat ditemukan ekspansi sin X, cos X, arc sin X, dan arc cos X sebagai deret. Dia juga membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Tapi itu bukan semuanya teman-teman, masih ada satu lagi dua orang Eropa yang berperan besar dalam kalkulus. Ada satu tokoh yang banyak sekali berkecimpung dan memberi kontribusi ke bidang sains, dan dia itu adalah Every action has an equal and opposite reaction, except for when we both start rapping. I accelerated the minds of mankind to a higher plane of understanding, and I can't calculate the weight and the size and the shape of the shadow of the mind you're standing in. And I will leave you with a page from a book I wrote at half your age 3, but the integral street why you are from 0 to 1/6 the titles by debate E of the square root of 3 times the 64 power of 1. Nah, yap, benar. Yang barusan kita saksikan tadi adalah cuplikan parodi dari seorang aktor yang memainkan dia. Ya, benar, dia adalah Sir Isaac Newton, seorang tokoh legendaris yang banyak memberi rumus-rumus dan pemahaman konsep untuk ilmu di seluruh dunia dalam bidang fisika maupun matematika. Nah, tapi sebelum membahas Newton, mari kita ketahui siapa saja sih yang berperan di Eropa selain dia. Tadi kan ada 2. Nah, mari kita bahas. Yang kedua, selain Newton, ada Gottfried Wilhelm Leibniz, atau kadangkala diuji sebagai Leibniz atau von Leibniz, yang lahir pada 1 Juli atau 21 Juni menurut tarikh kalender Julian 1646 sampai 14 November 1700. Dia adalah seorang filsuf Jerman keturunan Sorbia dan berasal dari Sachsen. Ia terutama terkenal karena faham teodise, bahwa manusia hidup dalam dunia yang sebaik mungkin karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang sempurna. Faham teodise ini menjadi terkenal karena dikritik dalam buku Candide karangan Voltaire. Gottfried Wilhelm Leibniz pada awalnya dituduh menjiplak dari hasil kerja Sir Isaac Newton yang tidak dipublikasikan. Namun sekarang dianggap sebagai kontributor kalkulus yang hasil kerjanya dilakukan secara terpisah. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan, dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Timbul kontroversi di antara matematikawan tentang mana yang lebih pantas untuk menerima penghargaan terhadap kerja mereka. Ketika Newton dan Leibniz mempublikasikan hasil mereka untuk pertama kali, Newton menurunkan hasil kerjanya terlebih dahulu. Tetapi naasnya Leibniz yang pertama kali mempublikasikannya. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikan, yang sering dipinjamkan Newton kepada beberapa anggota dari Royal Society.
Alhasil, untuk menyelesaikan pemeriksaan secara terperinci menunjukkan bahwa keduanya bekerja secara terpisah, dengan Leibniz memulai dari integral dan Newton dari turunan. Sekarang, baik Newton dan Leibniz diberikan penghargaan dalam mengembangkan kalkulus secara terpisah. Adalah Leibniz yang memberikan nama kepada ilmu cabang matematika ini sebagai kalkulus, sedangkan Newton menamakannya dengan The Science of Fluxions. Sejak itu, banyak matematikawan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan lebih lanjut dari kalkulus. Walau konsepnya telah dikembangkan terlebih dahulu di Mesir, Yunani, Tiongkok, India, Irak, Persia, dan Jepang, penggunaan kalkulus modern dimulai di Eropa pada abad ke-17, sewaktu Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan prinsip dasar kalkulus. Hasil kerja mereka kemudian memberikan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan fisika. Aplikasi kalkulus diferensial meliputi perhitungan kecepatan dan percepatan, kemiringan suatu kurva, dan optimalisasi. Aplikasi dari kalkulus integral meliputi perhitungan luas, volume, panjang busur, pusat massa, kerja, dan tekanan. Aplikasi lebih jauh meliputi deret pangkat dan deret Fourier. Kalkulus juga digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci mengenai ruang, waktu, dan gerak. Selama berabad-abad, para matematikawan dan filsuf berusaha memecahkan paradoks yang meliputi pembagian bilangan dengan nol, ataupun jumlah dari deret tak terhingga. Seorang filsuf Yunani kuno memberikan beberapa contoh terkenal seperti paradoks Zeno. Kalkulus memberikan solusi terutama di bidang limit dan deret tak terhingga, kemudian berhasil memecahkan paradoks tersebut. Kalkulus digunakan di setiap cabang sains fisik, sains komputer, statistik, teknik, ekonomi, bisnis, kedokteran, kependudukan, dan bidang-bidang lainnya. Setiap benda dengan massa jenis yang tidak diketahui, momen inersia dari suatu objek, dan total energi dari sebuah objek dapat ditentukan dengan menggunakan kalkulus. Seperti gambar yang kita lihat di samping, yaitu yang pertama ada fisika. Di fisika, bahkan rumus umum dari hukum kedua Newton, yaitu gaya sama dengan massa kali percepatan, menggunakan perumusan kalkulus diferensial karena percepatan bisa dinyatakan sebagai turunan dari kecepatan. Teori elektromagnetik Maxwell dan teori relativitas Einstein juga dirumuskan menggunakan kalkulus diferensial. Pola spiral logaritma cangkang Nautilus adalah contoh klasik untuk menggambarkan perkembangan dari perubahan yang berkaitan dengan kalkulus. Lalu di bawahnya ada gambar pembangkit listrik tenaga nuklir. Peran kalkulus di sini yaitu dalam subdisiplin listrik dan magnetisme. Kalkulus dapat digunakan untuk mencari total flux dari sebuah medan elektromagnetik. Contoh kedua yaitu di bidang ekonomi. Kalkulus digunakan untuk menghitung biaya marginal dan pendapatan marginal, yang memungkinkan para ekonom untuk memperkirakan keuntungan maksimum dalam setting tertentu. Kalau yang kedua, yang gambar di bawah yaitu ada di dalam bidang ilmu teknologi atau IT. Kalkulus digunakan untuk merender objek 3 dimensi yang hasilnya realistik. Dalam bidang politik, kalkulus juga digunakan untuk membuat siasat, sedangkan dalam bidang pendidikan, kalkulus berguna untuk meningkatkan minat belajar, meningkatkan gairah belajar, dan meningkatkan kreativitas komunikasi. Hikmah yang bisa kita ambil adalah kalkulus merupakan ilmu yang sangat amat berguna. Dengan mempelajari kalkulus, banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Selain mahir menghitung, kita bisa dapat lebih teliti akan apa yang akan kita dapatkan. Sudah sepantasnya mulai saat ini kita mengubah perspektif kita terhadap kalkulus. Kita ubah pandangan kita yang menanggapi kalkulus adalah pelajaran yang sulit dan hanya membuat kepala pusing, dengan menganggap kalkulus adalah pelajaran yang mengasyikkan dan menyenangkan. And that mathematics isn't about mindlessly crunching numbers, but rather about forming new ways to see problems so we can solve them by combining insight with imagination. It gradually dawned on me that mathematics is a sense.